Kalau misalnya setelah itu masih moodnya nggak enak nih, dengerin dulu apa. Oh mungkin karena belum isi perut nih, lapar. Iya, lapar itu mempengaruhi sekali mood itu. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Kembali lagi sama Miss Ratih, jangan bosen-bosen ya teman-teman di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang sangat seru, yaitu mengenal dunia penulis lebih dalam nih teman-teman. Dan juga akan berbincang-bincang santai dengan Mama Malika, yaitu salah satu orang tua siswa di Bintang Mandiri School. Nah, seperti apa kelanjutannya? Yuk kita langsung aja mulai. Oke, halo Mama Malika. Halo Miss. Halo, apa kabar nih Mama? Alhamdulillah baik, cuman Baik, ya. rada batuk nih hari ini. Ini nih yang tadi Miss udah sebutin, salah satu orang tua dari siswa Bintang Mandiri School. Mama bisa perkenalkan diri dulu nih Mama ke penonton. Ya, Mama dari anak kelas berapa? Bisa dikenalin dulu nih. Halo, selamat pagi semua. Saya Mina Megawati, mamanya Malika Mahasa Dewi. Dia anak kelas 6 sekarang di sini. Oke, Mama, hari ini kita akan bahas seputar mengenal lebih dalam dunia penulis nih Mama. Kita akan ngobrol santai-santai aja nih Mama, nggak usah tegang nih. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama Mama. Gimana sih awalan Mama itu tertarik ke dunia penulis atau tertarik untuk menulis? Itu bisa diceritakan nih ke teman-teman yang di rumah nonton. Tertarik tentang menulis. Awalnya sih saya nggak langsung tertarik menulis, Miss. Jadi tahun 2017 itu saya suka membaca, dan sebelumnya memang udah suka membaca. Genre yang saya baca itu lebih banyak ke non-fiksi ya, karena saya mencari buku-buku motivasi itu awalnya. Jadi bertahun-tahun membaca, baru punya keinginan menulis itu dari sekitaran pertengahan tahun 2017 gitu, Miss. Pertengahan 2017. Mama mulai suka tertarik untuk menulis. Menulis ya. Terus langkah awal Mama mau menulis tuh gimana Mama? Ada ininya nggak? Langkah tertentunya? Kalau orang menulis kan saya harus temukan dulu nih apa yang membuat saya tertarik. Pada saat itu yang paling dekat dengan saya ya cerita hidup saya sendiri. Jadi kebetulan waktu itu sekitar tahun 2017 itu bulan November, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya di hotel selama 17 tahun. Terus yang paling dekat dengan saya dan paling membuat saya tertarik ya hal itu. Jadi saya ceritakan pengalaman saya dari sejak pertama kali punya anak, kemudian hamil anak kedua, terus dilema memutuskan saat masih resign. Kerja di hotel. Betul. Kemudian lanjut Mama selesai di hotel sampai akhirnya berkehidupan. Sampai kehidupan yang saya jalanin. Keluarga. Iya, betul. Nah terus nih Mama, kan menulis itu nggak gampang ya Mama ya, butuh mood juga kan kadang Mama. Kalau Mama sendiri gimana nih cara Mama untuk bikin mood Mama stabil dan buat ini sih aman aja situasinya gitu Mama untuk Mama mau menulis gitu gimana? Pertanyaannya bagus, Miss, dan mood itu selalu dibahas ya. Penulis itu seakan penting banget harus menjaga moodnya. Kalau menurut saya pribadi, Miss, mood itu asalnya dari pikiran kita, dari hati kita. Jadi kita yang tahu kondisi kita. Jadi pertama kali yang kita harus tahu itu kita sadari dulu mood saya lagi nggak bagus nih hari ini. Tuh, sadari dulu mood saya sedang tidak bagus. Oke, kasih dia jeda, jangan langsung. Karena kita kan juga manusia ya, perlu proses. Dan Mama juga udah berkeluarga kan. Tuh, punya anak gitu. Punya juga anak yang udah naik remaja kan, tahu sendiri complicated. Tapi ya itu. Kalau kita sudah ingin menulis, kita sadari nih, hari ini mood saya tidak bagus. Terus langkah kedua, sadari mungkin saya capek badan saya, atau mungkin saya terlalu lelah pikiran saya. Ya udah, kalau memang badan capek istirahat. Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa biasanya bisa, cuman nggak maksimal hasilnya. Tapi kadang kalau Mama lagi kejar target gitu, Mama gimana nih cara Mama untuk ngatur itunya? Moodnya ya. Jadi kita harus bisa temukan apa yang bikin kita seneng gitu. Bahagia. Biasanya orang suka nih cari makanan manis. Kalau saya pribadi, saya suka dengar musik. Jadi sambil pulang dari ngantar anak sekolah, saya dengar musik sendiri, itu udah bikin happy. Tidak perlu biaya mahal kan ya, gampang. Terus kalau misalnya setelah itu masih moodnya nggak enak nih, dengerin dulu apa. Oh mungkin karena belum isi perut nih, lapar. Iya, lapar itu mempengaruhi sekali mood itu, Miss. Jadi makan, buatlah kita yang mengkondisikan perasaan saya gitu. Jadi begitu udah dirasa stabil, boleh. Pintar-pintar kita kontrol. Iya, pintar-pintar kita yang kontrol. Iya, benar banget. Nah, terus masalah mood juga kan pasti Mama kalau lagi nulis muncul ide-ide tuh Mama. Gimana cara pas kita muncul ide tuh
kita lagi mau nulis, Mama gimana caranya supaya idenya nggak kemana-mana, misalnya ada gangguan nih dari anak Mama gitu, Mama mau makan gitu misalnya kan, gimana nih Mama cara ide biar Mama nggak kemana-mana, apakah dengan Mama nulis, catat langsung, atau gimana cara Mama sendiri gitu? Kalau ide nggak kemana-mana, kalau menurut saya misalnya ide yang benar tuh ide yang kemana-mana, karena orang yang pikirannya makin terbuka, makin luas, idenya harus kemana-mana. Yang nggak boleh kemana-mana itu kalau kita sudah pilih satu ide terbaik, kita mau nulis, itu yang jangan kemana-mana. Kita kunci dia dalam frame. Kalau kita penulis nyebutnya outline, tapi gampangnya kita buat seperti list aja, apa yang jadi pembuka, apa yang jadi isi, apa yang jadi penutup. Kunci dia di situ, baru kita bisa menuliskan. Tapi sebelum itu pilih dulu, misalnya kita punya 5 ide, yang ide sekiranya paling mudah untuk ditulis dan yang paling bikin kita tertarik, itu yang dulu kita ambil idenya. Oke, berarti ide tuh bagus malah kemana-mana. Bagus, ya. Karena berarti dia sudah cukup terbuka pikirannya. Kalau orang yang bingung cari ide berarti ada asupan yang kurang ke pikirannya dia gitu. Baik Mama. Nah kalau dalam menulis tuh ada nggak sih hal tersulit Mama dalam mau mulai menulis itu Mama? Hal tersulitnya sebenarnya sih sulit itu sebenarnya kita yang menciptakan. Misalnya sulit gampang itu sebenarnya kita yang menciptakan. Kalau saya pribadi, saya sulit mengatur pikiran saya, nanti gimana ya pembaca menanggapi tulisan saya, itu yang perasaan itu yang terus ketakutan dong. Ada rasa takut, betul, ada rasa takut. Jadi nanti penulis bisa nerima nggak ya tulisan saya? Tapi seiring berjalannya waktu, kalau saya penulis, tugas saya hanya menulis. Nanti lempar ke masyarakat, terserah mereka yang berpendapat gitu. Itu dengan begitu kita jadi lebih rileks, kita lakuin tanggung jawab kita, terserah masyarakat yang menilai. Sebagai penulis ya, betul, nanti penikmat itu terserah mereka nanti. Nanti. Oke, terus kalau untuk tips nih Mama merangkai sebuah karya gitu Mama, karya tulis atau berita kan Mama saat ini, Mama tadi sebelumnya udah sempat bilang kalau Mama saat ini lagi fokus menulis berita di Liputan 6. Oke, gimana nih Mama tipsnya untuk kalau berita itu kan banyak ini Miss ya, banyak platform, banyak kanalnya. Jadi kalau misalnya saya nulis tentang kesehatan, saya cari dulu nih apa yang lagi in. Kayak kemarin kan lagi COVID tuh, COVID lagi melanda, itu lagi tenar-tenarnya lagi membicarakan anosmia. Hilang kemampuan penghidu. Jadi saya cari dokter THT, saya interview, dia terus memberikan tips-tips. Nah, itu deh kita tuliskan gitu. Berarti Mama sebagai penulis juga harus terjun langsung untuk mencari harus Miss, karena yang kita tulis itu kan untuk dikonsumsi publik dan tentang kesehatan. Gak mungkin dong kita nulis tentang kesehatan atas pendapat kita sendiri. Kita harus cari ahlinya. Banyak sumber. Betul. Berarti dari banyak sumber itu Mama jadikan satu gitu maksudnya? Iya, langsung saya tuliskan. Oke Ma, ini kan di sini sudah ada nih karya-karyanya Mama. Karya Mama Malika atau Mama Mina. Nah, ini salah satu karya di tahun berapa Mah? Itu terbitnya Februari 2020. Mama sudah mulai menulisnya nulisnya dari pertengahan 2019. Nah, ini bisa didapetin di mana nih Mama? Dulu Mama launchingnya gimana? Bisa diceritain nih teman-teman gimana awal Mama mau launching buku ini? Judulnya dari High Heels ke Sendal Jepit dan filosofinya bagus banget tadi. Ini sudah baca. Keren sih Mama, dari Mama di hotel itu bisa bekerja di terus gimana nih Mama, bisa diceritain nih gimana? Ya sebenarnya sih ini sudah kisahnya udah terjadi di 2017 ya. Terus baru punya kesempatan menuliskannya di 2019 ya. Kalau kesannya sih banyak ya Miss, karena kita mengembalikan memori kita ke masa lalu terus menuliskannya kembali itu kan nggak mudah. Tapi seru Mah. Seru sih, cuman ada masa-masa sedih yang kita harus terima itu gitu, bahwa itu memang kita harus lewati untuk bisa ke masa ini gitu. Jadi ya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan perasaan sendiri, mengenali diri kita sendiri, itu proses juga. Termasuk juga buku ini bikin saya ketemu dengan Ibu Koster waktu itu. Saat launching. Waktu launching ya. Jadi beliau dengan senang hati hadir karena memang beliau juga mendukung kegiatan literasi di Bali ya. Jadi selain sayanya juga bisa menuliskan kisah saya, jadi bisa juga ketemu dengan orang-orang yang hebat. Betul. Kesempatan yang sangat luar biasa ya, Ma. Betul. Terus gimana nih saat Mama perasaan saat launching ini gimana setelah akhirnya selesai Awalnya gugup Miss, gimana ya ketemu ibu pejabat gitu ya. Tapi saya berusaha natural aja karena kita sebenarnya sama-sama manusia ya, cuman kita aja yang kadang ngerasa canggung. Pikiran kita yang buat kita. Cuman saya dapat insight dari beliau bahwa
perempuan itu harus intelektualnya harus tetap dijaga, apapun profesinya harus. Dan yang saya kagum dari beliau itu suka membaca, Miss. Sangat suka membaca. Jadi itu yang bisa membawa, salah satu yang bisa membawa beliau sampai ke saat ini gitu. Oke deh Mama, bisa diinin nggak sih Mama sedikit sinopsis secara garis besar dari isi buku ini Mama? Ya itu tentang perjalanan saya dan keluarga, tapi lebih ke proses saya memilih keputusan untuk resign ya, karena 17 tahun berkarir terus resign kan dilema banget gitu, Miss. Belum lagi kecamuk nanti orang ada yang ini nggak ya labeling saya jadi pengangguran gitu kan. Cuman itu mau kemana nih arah Mama? Kembali lagi kayak ketakutan menulis tadi, kita loh yang handle perasaan kita ya. Orang yang di luar itu belum tentu berpikir seperti itu. Dari sini sampai menikah, punya anak pertama, punya anak kedua, resign dan menjalankan kehidupan sampai sekarang ini ya. Wow, ini Mama nih sebenarnya bercita-cita nggak sih dari kecil sebagai seorang penulis, atau ini dari mana terinspirasinya Mama? Bisa diceritakan nih ke teman-teman. Kalau cita-cita sebagai penulis sih enggak ya, Miss ya, karena kan dulu kan profesi penulis itu langka ya, masih yang dulu kita anak kecil yang kita kenal tuh profesi ya dokter, guru gitu. Jadi pada saat itu mungkin saya punya ketertarikan jadi guru ya, cuman karena ya itu karena ada rasa malu tampil di depan publik, jadi ya kayaknya jadi guru nggak dulu deh. Ternyata setelah membaca bikin saya tertarik, oh dia bisa loh nulis kayak gini, kenapa sih saya nggak coba. Jadi 2017 itu baru mulai nyoba. Sebenarnya kalau dibilang itu cita-cita ya nggak juga, Miss. Nggak juga ya, karena dari itu bentukan sebenarnya ya, dari awalnya proses suka baca ya, betul. Mama pasti kayak penasaran, kok orang ini bisa ya nulis, kok beliau ini bisa menulis gitu, betul. dengan ceritanya yang luar biasa. Iya benar-benar, Miss. Oke Mama, terus tadi kan sudah saya tanya nih tentang ketakutan terbesarnya Mama, terus bisa ini nggak sih Mama kasih tips ke teman-teman? Tadi sudah ya untuk tips merangkai sebuah berita, Mama harus. Kalau tips merangkai berita itu sebenarnya simple sebenarnya, Miss. Temukan dulu apa yang kalau bisa nemukan apa yang hype saat itu bagus. Tapi kalau paling nggak apa yang bikin kita tertarik dulu, karena kalau kita sudah tertarik itu nuliskan lebih gampang. Terus rumuskan ke outline tadi, cari narasumber yang kompeten, baru menuliskan. Iya. Oke, Mama. Terus bisa kasih tips nih, bisa kasih semangat nih untuk teman-teman penulis pemula, Mama. Gimana supaya mereka, berarti kan menulis juga harus butuh keberanian ya, Mama ya. Betul. Keberanian dan kepercayaan diri untuk menulis, karena Mama tadi sendiri bilang kalau mau menulis itu jangan terlalu pikirin hal-hal lainnya dulu, yang penting berani untuk nulis dulu deh gitu. Nanti baru bisa menentukan arahnya kemana gitu. Ini untuk yang ingin jadi penulis ya. Kasih semangat nih Mama untuk penulis pemula. Oke, ini saya ambil dari kisah saya sendiri, Miss ya, karena apa yang saya sudah jalanin. Yang pertama itu harus fokus dulu, Miss. Fokusnya sama apa? Fokusnya sama menulis, karena ini kan penulis ya. Setelah fokus menulislah gitu. Kalau kadang anak-anak sekarang lagi hype branding, Miss. Jadi dia sibuk nge-branding dirinya, mengenalkan dirinya sebagai penulis, tapi tulisannya kagak ada. Nah, itu udah yang harus dimulai diingat-ingat lagi. Saya mau jadi penulis, fokus dulu nulis, hasilkan karya, baru setelah itu tampilkan karyamu ke publik, kenalkan, di situ baru bisa sambil nge-branding diri. Itu yang pertama, fokus. Yang kedua, buat target-target kecil, Miss. Jadi misalnya nih, saya nggak bisa nulis panjang-panjang, oke mulai dari journaling dulu. Journaling itu apa? Bisa tuliskan aktivitas yang kita lakukan di hari itu. Boleh tapi pagi, boleh malam. Terstruktur ya Mama, terangkai. Nggak juga, karena kalau sibuk pikirin struktur di awal itu malah nggak jadi nulis. Journaling tuh bisa dibilang kayak diary lah, Miss. Kalau anak-anak dulu kita ya. Diary mungkin kalau dia nulisnya malam berarti apa yang dilakukan dari tadi pagi itu bisa melatih loh, Miss. Melatih kita nyusun kata-kata, melatih kita memori kita, itu bagus. Itu namanya target-target kecil. Nanti setelah rajin journaling sekitar, katanya kalau bikin habit 21 hari ya. 21 hari udah rajin nih ngejurnal terus. Kayaknya sudah oke nih ngejurnalnya. Saya mau ningkat bikin cerpen. Boleh nih. Boleh. Bener. Setelah cerpen udah sekian bulan cerpen. Oh, saya udah mulai ke novel nih, udah yang berapa ribu kata udah mulai. Jadi dari target kecil, menengah, besar itu nanti lama-lama jadi habit. Terbiasa. Terus yang kalau menurut saya yang ketiga yang nggak kalah pentingnya itu harus rajin membaca, karena nggak ada penulis yang nggak mau membaca. Kalau penulis yang nggak mau membaca itu takutnya apa? Asupan ke dirinya yang kurang. Akhirnya apa? Nanti mood terganggu, ide-ide terganggu. Jadi
pada saat mood dan ide terganggu bisa jadi asupan yang kita masukin ke kepala itu mau tuangkan itu nggak ada. Ya ibaratnya kita kalau makan lemis ya, ada yang in, ada yang out gitu. Sama kayak menulis juga gitu. Jadi 3 itu aja deh dulu kalau bagi teman-teman pemula yang mau jadi penulis. Pertama fokus dulu, fokus dengan apa? Fokus dengan menulis. Kedua, bikin target-target kecil. Yang ketiga, membaca itu. Selebihnya nanti berproses lah di situ. Masalah kualitas, masalah nanti gimana diterima publik, proses. Jangan di awal disibukin dengan saya mau jadi bestseller gitu. Nanti terlampau jauh yang dipikir, sedang di sini dulu deh diberesin baru nanti melangkah. Bener banget. Terus lagi last question nih Mama, kalau untuk nulis itu ada aturan bahasa kah Ma gitu untuk sebagai mama yang udah lewat dari masa pemula itu? Aturan bahasa sangat ada Miss. Bahkan kalau teman-teman mau ngikutin arah bahasa itu bagus banget punya Ivan Lanin. Itu bagus banget, itu dia ngajarin mana baku mana nggak baku. Tapi bagi yang pemula jangan sibuk dulu mikirin itu, nanti mengkonsumsi udah bingung duluan. Jadi itu boleh nanti seiring jalan waktu ya. Jadi nanti itu namanya peningkatan kualitas. Itu seiring berjalan, bukan nggak penting tapi seiring berjalan waktu. Itu ada di saat prosesnya Mama. Nanti gini, menulis kan kita buat draft pertama baru kita sunting sendiri, editing sendiri. Nah, nanti di editing itu udah kita mulai mikirkan ini sudah benar belum ya kata-katanya. Jangan nggak dari sama awal KBBI. terpaku. Betul, nanti malah nggak jadi Miss. Kalau untuk kebakuan bahasa bisa pakai KBBI online sama EB itu udah cukup. Oke Ma, itu sih beberapa pertanyaan atau sekilas pertanyaan dari kita ya Mama yang penasaran banget nih tentang penulis. Dunia penulis itu gimana? Susahkah untuk menjadi penulis? Itu kan tergantung dari kitanya Mama ya. Nggak harus terpacu dengan struktur yang pakem berlebihan atau gimana gitu Mama ya. Untuk pemula juga bisa sebagai penulis. Oke. Nah itu dia tadi video kita hari ini dari Mama Mina atau Mama Malika, salah satu siswa dari Bintang Mandiri School. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah ya Mama, dan semakin terinspirasi nih untuk penulis pemula, untuk mau memulai itu jangan takut dan harus butuh keberanian. Nah itu sekian video kita hari ini, kita akan terus mengundang tamu-tamu inspirasi. Dan jangan lupa nih Mama, untuk di YouTube kita jangan lupa di subscribe, di komen dan di like. Dan komen juga untuk mau selanjutnya kita mau undang siapa nih kira-kira, bisa di komen di bawah. Oke, itu dia tadi video kita hari ini. Semoga teman-teman di rumah terinspirasi dan terus mengeluarkan karya-karya terbaiknya dan ide-ide luar biasanya. Sampai ketemu di next episode dan semoga teman-teman di rumah selalu sehat, bahagia selalu. Sampai jumpa di next episode. Bye. Selalu mendapatkan feedback yang positif dari para pembaca. Terinspirasi dia dengan hal-hal yang ada di dalam pikiran. Karena itu talenta itu. Anjak bening sud bedero wong tulak pamit. Oh, nerasa